Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan presentasikan Peternakan dalam angka 2022. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Christina dengan NIM 64235295. Saya Nova Kartika dengan NIM 64235224. Di sini untuk latar belakangnya yaitu sektor peternakan adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam publikasi peternakan dalam angka 2022 menunjukkan bahwa populasi ternak di Indonesia termasuk sapi potong dan ayam ras terus berubah karena kebijakan pemerintah, fluktuasi harga, dan dinamika kebutuhan pasar. Perubahan ini berdampak besar pada ketersediaan bahan pangan, harga jual, dan kesejahteraan peternak. Ini adalah rumusan masa dan tujuan kami. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan fungsi linear dan fungsi non-linear terhadap jumlah ternak sapi potong dan ayam ras pedaging pada tahun 2022. Yang kedua, bagaimana hubungan antara harga sapi potong dan ayam ras pedaging dengan jumlah yang diminta dan ditawarkan di pasar. Lalu untuk tujuan yang pertama yaitu menerapkan fungsi linear dan fungsi non-linear terhadap jumlah ternak sapi potong dan ayam ras pedaging pada tahun 2022. Yang kedua, menganalisis jumlah hubungan antara harga sapi potong dan ayam ras pedaging dengan jumlah sapi dan ayam yang diminta dan ditawarkan di pasar. Untuk kasus yang pertama, kami mengambil data sapi potong di Indonesia. Berikut jumlah sapi potong di Indonesia berdasarkan data BPS sebagai berikut. Bisa terlihat di tabelnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan fungsi linear dari data jumlah sapi potong yang sudah ada. Pertama, kita mencari fungsi permintaan dari data harga atau P dan jumlah sapi, yaitu Q, gunakan dua titik untuk menghitung fungsi permintaan. Di sini P1-nya adalah 55.000, Q1-nya 16.600, P2-nya 60.000, Q2-nya 16.600, Q2-nya 16 juta. Di sini kita menggunakan rumus fungsi linear sebagai berikut. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1, Q2 kurang Q1. Lalu kita substitusi nilainya dari yang udah ada di atas. Lalu kita di sini mendapatkan hasil fungsi permintaan Q yaitu sama dengan minus 120P plus 23.200.000 atau P sama dengan minus 1 per 120 Q plus 193,333. Selanjutnya kita mencari fungsi penawarannya. Untuk data yang digunakan yaitu P1 sama dengan 57.000, Q1 sama dengan 16.300, P2 sama dengan 60.000, Q2 sama dengan 16 juta. Di sini rumusnya kita masih sama memakai dengan P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Di sini kita substitusikan nilainya juga, lalu mendapatkan hasil fungsi penawaran Q sama dengan minus 100P plus 22 juta atau P sama dengan minus 1 per 100 Q plus 220.000. Selanjutnya kita mencari keseimbangan pasar atau market equilibrium. Di sini titik keseimbangan diperoleh ketika QD sama dengan QS, yaitu kita masukkan persamaannya di sini 100 minus 120P plus 23.200 sama dengan minus 100P plus 22 juta. Lalu kita mendapatkan hasilnya P sama dengan 60.000. Kita substitusikan P-nya itu yang 60.000 ke salah satu fungsi. Di sini kita memakai fungsi yang Q sama dengan minus 120 dikali 60.000 ditambah 23.200 sama dengan 16 juta. Jadi titik keseimbangannya itu Q, PE sama dengan 16 juta, PE-nya itu 60.000. Dan berikut grafik fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan titik keseimbangan pasar yang didapat. Lalu kita mencari pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak dihitung berdasarkan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%.
dari harga sapi potong. Jadi P sama dengan 10% dikali PE sama dengan 10% dikali 60.000 mendapatkan hasil Rp6.000 per kilogram. Kita menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak menggunakan QD sama QS. Di sini 120P plus 100P sama dengan 22 juta dikurang 23.200 minus 20P sama dengan minus 1,2 juta. Di sini PE-nya sama dengan 60.000. Substitusikan PE tersebut ke salah satu fungsi. Di sini kita menggunakan QE sama dengan 120 dikali 60.000 ditambah 23.000 ditambah 23.200. Lalu mendapatkan hasil QE sama dengan 16 juta. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu 16 juta dan 60.000. Lalu untuk keseimbangan pasar setelah pajak, di sini kita menggunakan PD sama dengan PS plus T. 120 PD plus 23.200 sama dengan minus 100 PS tambah 22 juta. Kita substitusikan PD sama dengan PS plus T dan T-nya itu 6.000 dari yang hasil kita udah dapat sebelumnya. Lalu mendapatkan hasil PS sama dengan 24.000. Jadi harga yang dibayar konsumen PD sama dengan PS plus T sama dengan 24 plus 6.000 dan mendapatkan hasil 30.000. Kita substitusikan PD yang 30.000 itu ke fungsi permintaan, PD sama dengan minus 120 dikali 30.000 ditambah 23.200 mendapatkan hasil PD sama dengan 19.600. Dan kita mendapatkan titik keseimbangan pasar setelah pajak yaitu 19.600 dan PD-nya itu 30.000. Lalu kita menghitung pajak per unit ditanggung konsumen menggunakan TK sama dengan P2 kurang P1. Di sini P2-nya itu 30.000, P1-nya itu 24.000, jadi mendapatkan hasil 6.000. Untuk pajak per unit ditanggung produsen, T-nya menggunakan rumus TP sama dengan T dikurang TK. T-nya itu 6.000 dan TK-nya itu 6.000, jadi di sini yang dihasilkan 0. Jadi kali ini saya akan menjelaskan fungsi nonlinear jumlah sapi potong. Fungsi permintaannya yaitu P sama dengan A dikurang B Q pangkat 2. Kita substitusikan dulu ke data kapasitasnya ke tahun 2020 yaitu 55.000 dengan A dikurang B dikali 16.642 dan selanjutnya 55.000 sama dengan A dikurang B dikali 275.160 juta 20 miliar. Yang selanjutnya di tahun 2021 ada 57.000 sama dengan A dikurang B dikali 6.300.000 dikurang pangkat dan 57.000 sama dengan A dikurang B dikali 265 triliun 690 miliar. Dan C tahun 2020 yaitu 60.000 sama dengan A dikurang B dikali 16 juta pangkat 60.000 sama dengan A dikurang B 256 triliun. Dan kita akan masuk ke sistem persamaannya. Yang pertama ada 55.000 sama dengan A dikurang 560 triliun. Yang kedua ada 57.000 sama dengan A dikurang 690 triliun. Yang ketiga ada 60.000 sama dengan A dikurang 256 triliun. Lalu kita eliminasikan ke A dikurangkan persamaan 2 dari 1 yaitu 57.000 dikurang 55.000 sama dengan minus 265.690 triliun ditambah 560 triliun sama dengan 2.000 sama dengan 9.870 triliun. Lalu yang ke B 2.000 di per 9.870 triliun sama dengan 0,2026 dikali 10 minus angka 3. Lalu kita substitusikan B ke dalam persamaan 1, yaitu 55.000 sama dengan A minus dikali 0,2026 dikali 10 minus pangkat 3 dikali 275.560 dikali 10 pangkat 9
55.000 sama dengan A 55.805. A sama dengan 55.000 ditambah 55.805 sama dengan 110.805. Jadi, hasil fungsi permintaan P yaitu 110.805 dikurang 0,2026 kali 10 minus pangkat 3 Q pangkat 2. Yang kedua ada fungsi penawaran. Substitusi data kebersamaan tahun 2020 yaitu 55.000 sama dengan C plus D dikali 16 juta pangkat 2, lalu 55.000 sama dengan C plus D dikali 256 triliun. Di tahun 2021 ada 57.000 sama dengan C plus D dikali 16.300.000 pangkat 2, 57.000 sama dengan C plus D 260 triliun 690 miliar. Lalu tahun 2022 ada 60.000 sama dengan C plus D dikali 16.600 pangkat 2. Lalu 60.000 sama dengan C plus D 275 triliun 560 miliar. Lalu kita masuk ke sistem persamaannya. Yang pertama yaitu 55.000 sama dengan C plus 256.000 triliun. Yang kedua 57.000 sama dengan C plus 260.690 triliun. Yang C sama dengan C plus 275.560 triliun. Lalu eliminasi C dikurang persamaan 2 dari 1 yaitu 57.000 dikurang 55.000 sama dengan buka kurung minus 265.660 triliun ditambah 256.000 triliun. Lalu 2.000 sama dengan 9.690 triliun, maka D sama dengan 2.000 triliun per 9.690 triliun sama dengan 0,2064 dikali 10 minus pangkat 3. Lalu disubstitusikan D dalam persamaan 1, yaitu 55.000 sama dengan C, buka kurung 0,2064 dikali 10 min pangkat 3, tutup kurung, buka kurung 256.000 dikali 10 pangkat 9, tutup kurung. 55.000 sama dengan C plus 52.838. Maka C sama dengan 55.000 dikurang 52.838, maka hasilnya adalah 2.162. Jadi hasil fungsi penawaran P sama dengan 2.162 ditambah 0,2064 kali 10 minus 3 minus pangkat 3 Q pangkat 2. Lalu, ini adalah titik persamaan pasarnya. Harga permintaan sama dengan harga penawaran, yaitu PD sama dengan PS. Oleh karena itu, kita menyusun perusahaan 110.805 dikurang 2.162 sama dengan buka kurung 0 kali 0.20226 ditambah 0.264 dikali 10 minus pangkat 3 Q pangkat 2. 186 sama dengan 0,409 kali 10 minus pangkat 3 Q2. Q2 sama dengan 186,43 dibagi 0,409 dikali 10 minus pangkat 3 sama dengan 261,61 dikali 10 pangkat 9. Maka Q adalah kuadrat 6,265,01 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 16,30 juta ekor. Maka kita substitusikan Q sama dengan 16,30 juta ekor ke dalam fungsi permintaan. PD sama dengan 110.805 dikurang 0,2026 dikali 10 minus pangkat 3 buka kurung kali 16,30 tutup kurung 42. PD sama dengan 110.805 dikurang 54805 sama dengan 56.000 per rupiah atau per kilogram. Maka titik keseimbangan pasar yaitu Q sama dengan 16,30 juta ekor, P sama dengan 56.000 per
rupiah atau per kilogram. Lalu kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu data ayam ras pedaging di Indonesia. Jumlah ayam ras pedaging di Indonesia berdasarkan data BPS adalah sebagai tabel berikut. Bisa dilihat di sini, ini adalah tabel untuk data BPS ayam ras pedaging. Kita akan masuk ke fungsi linear. Ke fungsi permintaan. Dari data harga atau P dan jumlah data ayam ras pedaging atau Q, gunakan 2 titik untuk lanjut. Ini 30.000, Q1 sama dengan 405, P2 sama dengan 36.000, Q2 yaitu 390. Lalu masuk ke rumus fungsi linearnya, yaitu P per P1 disekat P pangkat 2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Substitusi nilainya yaitu P kurang 32.000 per 36.000 kurang 32.000 sama dengan Q kurang 405 per 395 kurang 405. P minus P kurang 32.000 per 4.000 sama dengan Q kurang 405 per 10. Minus 10. Minus 10 P dikurang 32.000 sama dengan 4.000 dikali Q kurang 0,405. Minus 10 P tambah 320.000 sama dengan 4.000 Q dikurang 1.620.000. Minus 10 P sama dengan 4.000 Q dikurang 1.940.000. P sama dengan minus 400 Q ditambah 194.000. Maka hasil fungsi permintaan P sama dengan minus 400 Q ditambah 194.000. Yang kedua, kita akan masuk fungsi penawaran menggunakan data jumlah dan harga yang sebagai berikut. P1 sama dengan 32.000, P2 sama dengan 36.000, P1 sama dengan 395, P2 yaitu 405. Lalu rumus fungsi linearnya adalah P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kalau substitusi nilainya yaitu P dikurang 32.000 sama dengan Q kurang 395 per 36.000 kurang 32.000 sama dengan 405 dikurang 390. P kurang 32.000 per 4.000 sama dengan Q kurang Q minus 395 per 10. 10 kali P minus 32 sama dengan 4.000 dikali Q minus 395. 10 P minus 320.000 sama dengan 100 Q minus 1.580.000. 10 P sama dengan 4.000 Q dikurang 1.260. Maka P sama dengan 400 Q dikurang. Titik keseimbangan diperoleh ketika QD sama dengan QS Q minus 400 Q tambah 194.000 sama dengan 400 Q dikurang 126.000. Minus 400 Q dikurang 400 Q sama dengan 126.000 dikurang 194.000. Minus 800 Q sama dengan minus 320.000, maka Q yaitu minus 320.000 per minus 800 sama dengan 400. Substitusi Q sama dengan 400 ke salah satu fungsi, yaitu P sama dengan minus 100 dikali 400 ditambah 194.000. P sama dengan minus 160.000 ditambah 194.000 sama dengan 34.000. Lalu, dari keseimbangan kurun QE kurang koma PE sama dengan 400, 34.000. Berikut adalah grafik fungsi permintaan, penawaran, dan titik keseimbangan pasar. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak dihitung berdasarkan pajak pertambahan nilai PPS, nilai atau PPS sebesar 10% dari harga ayam ras pedaging. Maka P sama dengan
10% dikali PE sama dengan 10% dikali 34.000 sama dengan 3.400 per 300 rupiah, 3.400 rupiah per kilogram. Sebelum pajak, keseimbangan pajak dihitung dengan QD sama dengan QS berarti minus 400 Ki ditambah 194.000 sama dengan 400 Ki dikurang 126.000. 194.000 ditambah 126.000 sama dengan 400 Ki ditambah 400 Ki. Hasilnya adalah 320.000 sama dengan 800. Ki sama dengan 320.000 per 800 sama dengan 400. Substitusi Ki sama dengan 400 ke salah satu fungsi, yaitu P sama dengan minus 400 dikali 400 ditambah 194.000 sama dengan P sama dengan minus 160.000 ditambah 194.000 sama dengan 34.000. Dan titik keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu buka kurung QE, PS sama dengan 400,34.000. Maka harga yang dibayar konsumen yaitu IJ sama dengan PS tambah T yang berarti 32.300 ditambah 3.400 sama dengan 35.700. Lalu substitusi PD sama dengan 35.700 ke fungsi permintaan yaitu PD sama dengan minus 400 Ki ditambah 194.000 yaitu sama dengan 30.700 dikurang sama dengan minus 400 Ki ditambah 35.700 sama dengan minus 400 Ki ditambah 194.000 sama dengan 400 Ki sama dengan 35.700 dikurang 194.000. Maka 400 Ki sama dengan minus 158.000. Ki sama dengan minus 158.000 per minus 400. Ki sama dengan 395,75. Titik keseimbangan pasar setelah pajak yaitu Ki, PD yang berarti 395,75,35.700. Pajak per unit ditanggung konsumen yaitu TK sama dengan P2 minus P1 yang berarti TK sama dengan 35.700 dikurang 34.000 sama dengan 1.700. Dan pajak per unit ditanggung produsen yaitu TP sama dengan T dikurang TK yang berarti T sama dengan 3.400 dikurang 1.700 sama dengan 1.700. Selanjutnya kita akan menghitung fungsi nonlinier untuk jumlah ayam ras pedaging. Di sini untuk fungsi permintaannya menggunakan rumus P sama dengan A min B Ki kuadrat. Kita substitusikan data yang udah ada ke persamaan tahun 2020. Kita mendapatkan persamaannya itu menjadi di sini 32.000 sama dengan A min 164025. Persamaan kedua yaitu 34.000 sama dengan A minus 160.000. Persamaan ketiga 36.000 sama dengan A min 160.025. Suara pecah banget, Kak. Oh iya, udah gue ulang. Masih nggak? Masih. Gimana ya? Coba nggak usah pakai head. Bagus gak? Dengar nggak? Kok masih ya? Apa di gue doang? Tapi di gue ini kok jernih. Tapi lo kayak suara robot gitu loh di gue. Masih nggak? Masih. Masih. Eh, gimana ya? Coba mute terus update lagi deh. Masih nggak? Nah ini tadi ada jernihan tuh. Coba lagi. Ngomong lagi. Fungsi nonlinier jumlah ayam ras pedaging. Ih masih Cong.
Jaringannya apa? Kedengeran tapi masih apa lanjut aja? Apa? Kedengeran, tapi suara lu masih kayak robot. Apa lanjut aja? Lanjut aja deh, bodo amat, gue udah lelah. Ya udah, oke. Lalu. Selanjutnya kita akan menghitung fungsi nonlinier untuk jumlah ayam ras per daging. Fungsi permintaannya kita menggunakan rumus P sama dengan A min B I kuadrat. Kita substitusikan data yang udah ada ke persamaan. Di sini tahun 2020, 32.000 sama dengan A min B dikali 405 pangkat 2, mendapatkan hasil 32.000 sama dengan A min B 164.025. Tahun 2021, di sini 34.000 sama dengan A min B 400 kuadrat. Mendapatkan hasil 34.000 sama dengan A min B 160.000. Untuk tahun 2022, di sini 36.000 sama dengan A min B 395 kuadrat. Mendapatkan hasil 36.000 sama dengan A min B 196.025. Di sini sistem persamaannya kita sudah mendapatkan, lalu kita eliminasi A dengan mengurangkan persamaan 2 yang ada dari persamaan 1. Di sini 34.000 sama dengan 34.000 dikurang 32.000 sama dengan minus 160.000 ditambah 164.025, mendapatkan 2.000 sama dengan 4.025, B sama dengan 2.000 per 4.025. Hasil kira-kiranya itu yaitu 0,497. Di sini kita substitusi B ke persamaan 1. 32.000 sama dengan A min 0,497 dikali 164.025. 32.000 sama dengan A min 81.498,43. A sama dengan 32.000 ditambah 81.498,43 sama dengan 113.498,43. Jadi hasil fungsi permintaan yaitu P sama dengan 113.498,43 dikurang 0,497 Q kuadrat. Untuk fungsi penawaran, kita substitusi data ke persamaan. Untuk tahun 2020, 32.000 sama dengan C plus D 395 kuadrat. 32.000 sama dengan C plus D 156.025. Untuk tahun 2021, 34.000 sama dengan A min B 400 kuadrat. 34.000 sama dengan A min B 160.000. Tahun 2022, 36.000 sama dengan A min B 405 kuadrat. Jadi 336.000 sama dengan A min B 164.025. Di sini kita sudah mendapatkan sistem persamaannya, lalu kita eliminasi C dengan mengurangkan persamaan 2 dari persamaan 1, yaitu 34.000 minus 32.000 sama dengan minus 160.000 ditambah 156.025, 2.000 sama dengan minus 3,975, D sama dengan 2.000 per 3.003,975, hasil sama dengan kira-kira yaitu 0,503. Kita substitusi D ke dalam persamaan 1, 32.000 sama dengan C plus 0,503 dikali 156.025. 32.000 sama dengan C plus 78.480,575. C sama dengan 32.000 dikurang 78.480,575 sama dengan hasilnya minus 46.480,575. Untuk titik keseimbangan pasar atau market equilibrium, di sini harga permintaan sama dengan harga penawaran, yaitu PD sama dengan PS. Oleh karena itu, kita dapat menyusun persamaan 113.498,43 ditambah 46.480,575 sama dengan 0,504 Q kuadrat ditambah 0,497 Q kuadrat, mendapatkan hasil 159.979,005 sama dengan 1,001 Q kuadrat.
Q kuadrat sama dengan 159.979,005 per 1,001 hasil sama dengan kira-kira 159.818,56 Q sama dengan akar 159.818,56 hasil sama dengan kira-kira 400 juta ekor. Kita substitusikan Q sama dengan 400 juta ekor tersebut ke dalam fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan 113.498,43 dikurang 0,497 dikali 400 kuadrat. Di sini kita mendapatkan hasil PD sama dengan 33.978,43 rupiah per kilogram. Jadi titik bang pasarnya itu Q sama dengan 400 juta ekor, P-nya itu sama dengan 33.978,43 rupiah per kilo. Ini gue aja ya? Iya. Kesimpulan. Data menunjukkan bahwa populasi sapi potong dan ayam telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kedua jenis ternak ini dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, terutama dalam sektor daging. Populasi sapi potong di Indonesia tersebar di berbagai provinsi dengan berbagai area yang mencerminkan kondisi pasar lokal. Begitu pula dengan ayam ras, yang menjadi sumber utama produk daging ayam di Indonesia. Ketersediaan data terkait harga dan pasokan membantu pemerintah dalam menjerumuskan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antar permintaan dan penawaran produk peternak ini. Dengan adanya data ini, sektor peternakan terutama untuk dipotong dan ayam ras diharapkan dapat terus berkembang, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung ekonomi nasional. Sekian presentasi kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini aku stop ya.